Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizan, sahabat pribadi dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi kelas 1B. Kali ini saya akan mereview jurnal tentang penerapan teorema Bayes dalam penelitian penyakit THT. Apa itu teorema Bayes? Teorema Bayes adalah suatu formula dalam teori probabilitas dan statistika yang menjelaskan bagaimana memperbarui sebuah probabilitas dari sebuah hipotesis saat kita menemukan suatu bukti atau petunjuk baru. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif seseorang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk atau informasi baru. Teorema Bayes memiliki penerapan dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang kedokteran, yang akan saya review pada kesempatan kali ini. Penerapan teorema Bayes dalam penelitian penyakit THT. Di era revolusi teknologi, komputer telah berkembang dari sekedar alat bantu menjadi pengganti tugas-tugas rutin manusia. Mendorong lahirnya kecerdasan buatan, kemajuan ini memungkinkan penciptaan alat yang mempermudah aktivitas sehari-hari, termasuk dalam bidang kesehatan. Di Indonesia, di mana tenaga medis yang ahli masih sangat terbatas, aplikasi sistem pakar diharapkan dapat membantu tenaga medis junior mendiagnosa penyakit dengan cepat. Penelitian ini mencoba menerapkan metode ini dalam mendiagnosa penyakit THT. Dengan membangun perangkat lunak yang menggunakan metode teorema Bayes, diharapkan dapat mempercepat proses diagnosa dan memberikan hasil yang cepat dan akurat. Berikut contoh kasus dengan model AHP. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah salah satu bidang dalam ilmu komputer yang membuat komputer agar dapat bertindak seperti manusia. Kecerdasan sendiri bila diterjemahkan mengandung banyak makna, yaitu yang pertama, kemampuan untuk belajar dan mengelolanya. 2. Kemampuan untuk merenung, berpikir, dan berargumentasi. Ketiga, daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman-pengalaman baru. Membuat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi-kondisi baru. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi terbagi menjadi 5 poin penting, yaitu yang pertama ada analisis, 2 perancangan sistem, 3 coding, 4 testing, dan 5 maintenance. Yang pertama analisis. Analisis dibutuhkan untuk melihat perhitungan nilai kemungkinan penyakit dengan menggunakan metode teorema Bayes secara manual. Perhitungan dicari dengan nilai probabilitas yang menyertai setiap gejala dari penyakit yang telah dipilih oleh user. Hal ini digunakan untuk menguatkan perhitungan yang telah dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, perancangan sistem. Tahap perancangan sistem merupakan salah satu tahapan proses pembuatan aplikasi. Perancangan program sangat penting agar proses pembuatan aplikasi semakin terarah dan aplikasi yang dihasilkan bekerja dengan baik. Selanjutnya, coding. Tahap coding merupakan tahap perkodean dari desain ke dalam suatu bahasa pemrograman. Dalam sistem ini, desain yang telah dibuatkan dikodekan dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman visual, yaitu Visual Basic 6.0. Selanjutnya, testing. Tahap selanjutnya yaitu testing, pengujian sistem. Testing di sini terdiri dari 2 cara pengujian, yaitu black box test dan alpha test. Yang terakhir ada maintenance. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah pemeliharaan atau perawatan terhadap software, misalnya dengan pembackupan data. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dari penelitian dihasilkan sebuah perangkat lunak atau software baru tentang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Menggunakan metode teorema Bayes yang dapat memberikan kepastian kepada user akan peluang solusi yang diberikan oleh sistem. Yang kedua, perangkat lunak yang telah dihasilkan mampu dipakai untuk mendiagnosa penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan, serta memberikan pengobatan yang tepat seperti layaknya seorang pakar. Informasi yang dihasilkan dapat dijadikan sebuah alternatif pakar dalam berkonsultasi tentang penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan, meliputi jenis-jenis penyakit, gejala, penyebab, serta pengobatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.